Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas nahwu mustawa salis ya. Kita akan membahas nahwu mustawa salis. Ya. Nahwu mustawa salis darsu al-hadi asyar. Ya. Darsu al-hadi asyar itu ada tentang ahwal bina fi'lil madhi. Binanya fi'il madhi. Sekarang saya akan fi'il madhi itu tasrifnya ya. Saya tulis dulu. Sekarang saya pakai jalasa. 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 Jalasu. Jalasat. Jalasata. Jalasna. Jalasta. Jalastuma. Jalastuma. Jalastum. Jalasti. Jalastuma. Jalastunna. Jalastu. Jalasna. Sekarang kita bahas tentang binanya fi'il madhi. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Oke. Pertama, binanya fi'il madhi itu ada tiga. Yang pertama, yubna fi'ilul madhi alal fathi. Dia mabni alal fathi fi salasati halat. Dia mabni alal fathah dalam tiga kondisi. Pertama, idza lam yatasul bi akhri syai'un. Oke, ini ya yang nggak ketemu apa-apa. Berarti ini dia i'rabnya adalah fathah. Ya. Terus ita sulat bi akhri ta'ut ta'nis itu yang ini, domir hiyah, ya. Ini berarti juga fathah. Nih, kalian lihat sinnya itu di fathah ya. Makanya di sini yang saya harokati hanya sin dan mungkin ini taknya saya harokati untuk bedakan dia domirnya apa, jelasat, jelasti, jelas ya, jalasa, jelasti. Tapi fokus pada harokat sin ya, fokus pada harokat sin. Di sini jalasa dia di fathah, makanya dia mabni fathah. Jalasat sinnya juga di fathah, maka dia mabni fathah. Ketiga, ida itaswal bi akhiri aliful isnan. Aliful isnan di sini ada dua. Aliful isnan yang ini, lihat itu sinnya di fathah ya. Fathah dan sin yang ini, jalasata. Ini jalasata huma mu'anas, ini juga di fathah. Perhatikan sinnya dia di fathah. Nah, jika kalian lihat, ini kan mabni alal fathi itu ada tiga tempatnya. Pertama, kalau nggak ketemu apa-apa, berarti dia domir huwa. Ketemu ta'u ta'nis, domir hiya. Dan ketemu aliful isnan, domir huma mudzakkar ataupun mu'anas. Perhatikan sinnya ini di fathah. Oke, sinnya di fathah, sinnya di fathah, sinnya di fathah. Berarti empat ini dia mabni alal fathi. Yang aliful isnan ini kan ada dua ya, huma yang mudzakkar dan mu'anas. Makanya dia ada empat, bukan tiga sesuai dengan yang di buku. Karena yang ketemu aliful isnan itu ada dua domirnya, huma mudzakkar dan mu'anas. Maka totalnya ada empat. Perhatikan, jadi yang di fathah untuk mabni itu kita lihat harokat lamul fi'li. Sekali lagi, untuk mabni itu dilihat harokat lamul fi'li karena huruf akhirnya itu kan yang lam fi'il, bukan tambahannya wawu alif, bukan yang taknya ini, bukan. Huruf akhirnya itu adalah sinnya ini atau lam fi'ilnya ya. Lamul fi'linya. Jadi mabninya apa itu dilihat pada lamul fi'linya, bukan pada yang huruf terakhir banget. Berbeda dengan mabninya kalimah huruf atau kalimah isim. Kalau mabninya kalimah isim yang dilihat itu kan benar-benar harokat huruf yang terakhir banget gitu. Tapi untuk fi'il itu yang dilihat adalah lamul fi'linya. Gitu ya.
Oke, kedua yubna ala sukun fi salasati halat. Yang sukun ada 3. Idza tasalat bi akhri ta'ul fa'il. Nah ini ta'ul fa'il ini yang tak nih. Kan ada banyak tak. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, dan jalastu. Ini semuanya ada tak. Dan taknya ini fungsinya adalah ta'ul fa'il. Gitu. Ini yang sukun. Ini saya copy paste aja karena dia ada banyak. Ini ini sukun ya. Maaf jelasnya belum. Jadi yang ada taul fa'il, dia ada taknya dan dia tak itu fungsinya sebagai fa'il, maka itu mabni sukun. Lihat sinnya semuanya diharokati sukun ya. Jadi sekali lagi untuk kalimat fi'il, mabninya tuh tidak dilihat dari huruf yang paling terakhir, bukan taknya, bukan mim atau alifnya ini, bukan nun tasydidnya, bukan, tetapi dilihat pada lamul fi'linya. Pada lafaz jalasa, tasrif jalasa ini lamul fi'linya terletak pada huruf sin. Sin itu yang menjadi lamul fi'li. Berarti mabninya apa? Itu lihat harokat sinnya. Ya. Kedua, idza tasad berhita ul fa'il. Kedua, idza tasad bi akhrina adalah ala jama'atil fa'ilin. Nah, ini nunnya dijamakkan ya. Yang menunjukkan jama'atil fa'ilin. Nun apa? Fa'ilnya itu ada banyak. Yang berarti itu adalah nahnu. Ini jelasnya gitu. Tuh ya. Ketiga, idza tasad bi akhrin nun niswah. Nun niswah itu adalah nun jamak niswah. Ini dia adalah domir hunna. Perhatikan sinnya diharokati sukun kan? Maka dia mabninya mabni sukun. Jadi yang dimabnikan sukun itu ada 3. Ya mulai sini. Jelasna, taul fa'il. Nah yang jamak inas ini kan jamak ya untuk domir hunna. Inas itu mu'anas. Jadi jamak mu'anas yang berarti dia adalah domir hunna. Kenapa nggak antuna? Ya ini antuna dia masuknya taul fa'il jelas tuna. Dia kemasukan taul fa'ilnya bukan nunnya. Yang fokusnya itu di taknya bukan nunnya ya. Gitu. Terus na adalah ini nanya dikurung ya, berarti dia adalah nahnu. Kemudian ketiga yubna fil madi ala dhammi. Idza tasad bi akhri wawul jamaah. Nah, berarti tinggal satu kan yang domir hum. Ini mabninya adalah dhammah. Mabni ala dhammati atau mabni ala dhammi. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi fi'il madi mabninya fi'il madi itu ya sesuai tasrifnya ini. Jelas karena fi'il madi itu nggak keluar dari tasrif ini ya. Tasrifnya ya cuma 14 ini aja. Dan mabninya apa itu dilihat pada lamul fi'linya. Oke? Tuh. Ada lagi nggak? Oh enggak. Berarti ya karena memang fi'il madi dia nggak jadi bahasnya. Oke ya, sekali lagi. Jadi mabninya fi'il madi itu dilihat pada lamul fi'li dan fi'il madi itu yang mana aja sih ini tuh ya di tasrif ini. Makanya sering saya ingatkan ya kalau di kelas itu murid itu wajib banget, wajib menghafalkan tasrifnya fi'il madi, mudhari dan amar. Kalau madi ini jalasa fi'il mudhari itu tasrifnya saya terangkan di bab sebelumnya kayaknya, di babnya yang af'alul khamsah yaitu benar-benar saya detailkan i'rabnya itu apa aja. Jadi tasrifnya fi'il mudhari itu i'rabnya terbagi jadi 3 kelompok ya. Yang mana itu ada yang i'rabnya bil huruf, bil harokat dan yang satunya hukumnya mabni bukan mu'rab ya. Terus kemudian kalau fi'il amar itu tasrifnya juga wajib dihafal karena nanti kita akan ngebahas kayaknya setelah ini ya mabninya fi'il amar itu apa gitu ya. Oke, ini ya bisa dipahami ya untuk mabit binanya atau mabninya fi'lul madhi. Namudaj lil i'rab intasyara fi'lu madin mabniun ala fathi ini. Lam fi'ilnya adalah ro-nya ya. Lihat dia kan aslinya intasyarat tapi di sini dia ketika mengirobi tidak intasyarat plus taknya gitu enggak, tapi intasyaronya doang. Karena memang mabninya fi'il madhi itu yang di lamul fi'linya. Kita lihat harokat lamul fi'linya. Taknya itu tak taknis, taknya ini yang tambahannya. Arofa, maka arofanya doang fi'il madin mabni alal fathi karena fa-nya lamul fi'ilnya itu diharokati fathah. Wa aliful isnan fa'ilun domir mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Aliful isnan, alifnya ini kan tidak ada harokatnya arofa, makanya dia mabninya ala sukun dan dia adalah isim domir. Karena dia statusnya fa'il maka fi mahalli rafin. Tuh, saya ulangi. Aliful isnan yang alifnya doang nih ya, fokus pada alifnya doang. Itu adalah isim domir. Isim domirnya domir mutasil ya, domir mutasil. Isim domir itu hukumnya mabni, maka sini domirun mabniun ala sukun. Sukun ini ketemu di mana? Alifnya ini kan nggak ada harokat ya, berarti dia mabni ala sukun. Fi mahalli rafin. Kenapa mahal rofa? Karena dia sebagai fa'il. Qoro'tu, qoro'anya doang mabni alal
ala sukun, qara'tu, hamzahnya ini kan disukun. Berarti dia mabni ala sukun. Wa ta'un ta'ul fa'il domirun. Taknya ini tunya ini dia kan isim domir ya. Karena domir dia mabni ala domir. Kenapa mabni ala domir? Karena taknya ini harokatnya domah. Qara'tu, saya membaca. Tunya itu apa? Harokatnya domah berarti mabni ala domir. Fi mahali rafin. Kenapa dia mahal rafa? Karena dia sebagai fa'il. Dan seterusnya ya. Sekarang ini disuruh apa? Istakhrij fi'il maldi dan binanya dan sebabnya. Waladina amilu mabni ala dhammi karena kemasukan wawul jamaah. Kalau untuk sebabnya mungkin kalau udah apa ya enak ya. Di sini kan ini lam yatasu bi akhir syai'un. Kalau jalasa ada aliful isnain, jalasu wawul jamaah. Jalasat ta'u ta'nis. Jalasata ini tidak taknya yang kita fokuskan ya, tapi pada alifnya, aliful isnain. Nunnya nun jamainas. Jalasta, jalastum, jalastun. Nah, ini semuanya adalah ta'ul fa'il. Sampai jalastu. Ini semuanya adalah ta'ul fa'il. Lalu itu adalah ala jama'atil fa'ilin. Gitu ya. Jadi kalau tanya sebabnya tuh ya ini ketemu apa dia di belakang. Tabu sama mabni ala dhammi ketemu wawul jamaah. Khalaqna mabni ala sukun karena ketemu adalah ala jama'atil fa'ilin. Ini istilahnya kitab ini ya. Kalau istilahnya kitab lain tuh apa ya? Saya lupa ya. Yang jelas tidak sepanjang ini sih, bukan adalah ala jamaah fa'il. Saya lupa dan saya belum kerja lagi. Akmil pula jumlah bidomir munasib Muhammad wa Ali Safa Ro tinggal ditambah alif karena dia musanna mudzakkar. An-nahroni nahrun itu seingat saya muannas. Mungkin bisa dikoreksi atau ada yang ingat bisa tulis di kolom komentar ya. Seingat saya sih nahrun itu muannas. Berarti imtala'ata bukan imtala. Muslimat itu hunna berarti korokna. Junud itu hum berarti ista'addu tambah wawu alif yang ini. Dan seterusnya. Ijal fa'il jumalnya mubtada. Oke, berarti dibalik ya. Rotabat albanat menjadi albanat rotabna. Nah, mengenai kenapa di sini rotabat, padahal kan albanat ini domir hunna ya. Seharusnya kan dia jelas mainin domir ini hunna. Kenapa dia di sini kok rotabat bukan rotabana? Tapi ketika dibalik albanatnya duluan, fiilnya di akhir. Kenapa dia kok dikasih domir hunna nahnu apa? Maaf, ditambahin nun jama' inasnya gitu. Kenapa? Ini nantilah kalau di bab fa'il akan saya terangkan mengenai perbedaan fa'il isim domir dan fa'il isim zohir begitu. Nanti ada anu lagi. Berarti qaddamal muhtari'una berarti al muhtari'una domir hum kan? Berarti qaddamu ini jalasu yang ini. Syaidal muhandisani domir huma mudakar berarti syayyadah dia ikut yang ini. Dan seterusnya. Ada khil fi salah satu jumal silakan tulis kalau jumlah ya. Syair ada 3 fi'il madhi. Ma bakiyat fa in hamu zahabat. Zahabu fa in humu berarti malah ada humu nih kayaknya fi'il madhi dia ya. Kalau dia nggak masuk fi'il madhi berarti zahabat sama zahabu. Allah alam ya fa in humu nih. Tapi kayaknya dia fi'il madhi deh. A'rif ma bakiyat ini fi'lul madhi mabni alal fathi karena yaknya ini di fathah ya. Akhlaquhum ini apa fa'ilnya berarti fa'il marfu karena dia mu'rab berarti marfu. Hum itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih fi mabni apa fi mahalli jarin. Dan dia mabni ala sukun karena ini adalah isim domir. Zahabu fi'lu madin mabni alal domi ini baknya di domah ya kan karena kemasukan wawul jamaah begitu. Oke, mungkin sekalian ya. Ini selanjutnya adalah bina fi'il mudhari. Nah, yang masih ingat dengan tasrifnya fi'il mudhari ya, itu di babnya af'alul khamsah bisa kalian buka ya videonya itu. Bisa dibuka videonya, di situ saya ada menjelaskan secara detail mengenai tasrifnya fi'il mudhari dan hukumnya itu apa aja gitu. Ini mungkin biar nggak saya page break. Oke. Nah, untuk fi'il mudhari saya tuliskan aja. Ya jelisu ya jelisu
Yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina. Oh ini. Tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Oke. Yajlisu, yajlisan, yajlisuna, tajlisu, tajlisan, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Tasrif fi'il mudhari ini dia tuh kan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah yang itu saya warnain ya. Yang satu adalah mu'rab bil harokat. Mu'rab bil harokat itu maknanya adalah marfu bid dhammah, mansub bil fathah, dan majzum bis sukun. Ya. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, dan majzum bis sukun. Ini berlaku untuk domir huwa, terus hiya, anta, ana, sama nahnu. Nih. Ini akan saya kasih yang warna ini mau ke atas nih. Saya kasih warna kuning. Berarti saya kasih warna kuning, berarti ini adalah untuk yang domir ini ya. Yajlisu, tajlisu, tajlisu, dan ajlisu, najlisu. Ini dia mu'rabnya adalah bil harokat. Lalu nomor 2 itu mu'rab bil huruf, bil harf ya. Bil harf berarti dia marfu bin nun ya, sama mansub wa majzum bi hadfin nun. Mansub wa majzum bi hadfin nun itu berlaku untuk domir huma mudzakkar, terus huma muannas, terus antuma mudzakkar wa muannas. Itu bentuknya sama, dia pakai ta dan akhirnya adalah alif nun ya. Makanya sini nggak saya pakai strip ini tapi garis miring. Terus hum, antum, sama anti. Itu 2, 3, 4, 5. Ya, ini akan saya kasih tanda warna hijau. Yang berarti yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisna nggak masuk loh ya, karena dia domir huna, dan itu nggak ada domir huna di yang ini tadi. Ini tajlisani, tajlisina, sama tajlisani. Atau ini adalah istilah lainnya, itu af'alul khomsah, istilah lainnya ya. Bisa kalian lihat di bab af'alul khomsah itu kodenya 3.11 3.10 kalau nggak salah. Ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah yang mu'rob. Mabni. Yang mabni itu domir hunna dan antuna. Nah, kalau hukumnya mabni berarti kan dia nggak perlu marfu bil apa-apa ya. Karena dia hukumnya mabni. Berarti yang ini, yajlisna sama tajlisna. Dan ini akan kita bahas pada bab ini, yaitu bina'u fi'lil mudhari'. Fi'il mudhari' yang hukumnya mabni itu hanya 2, yang domir yajlisna dan tajlisna. Nah, kita baca sekarang.
Al-aslu fi fil mudhari ayakuna mu'rab. Pada dasarnya hukumnya fi'il mudhari itu mu'rab. Bisa kalian lihat di sini domirnya kan lebih banyak yang berwarna kuning dan hijau. Cuma itu kan ini bedanya ada yang bil harokat, ada yang bil huruf ya. Walakinahu yakun mabnian fi halataini, tapi dia mabni itu dalam dua kondisi. Pertama, idza tasolat bi nun niswah wa ya fi hadhil halah yakun mabnian ala sukun yang tazirna. Kemasukan nun niswah. Nun niswah itu ya ini, nun yang menunjukkan arti jamak perempuan. Saya ulangi, nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan arti jamak muannas. Jamak muannas. Jamak muannas itu kok di fi'il mudhari domirnya ada dua. Ada hunna dan antuna. Hunna untuk ghaibah dan antunna untuk ghaibah apa? Mukhotobah, maaf. Kalau hunna itu ghaibah, kalau antunna itu mukhotobah. Jadi nun niswah pada fi'il mudhari itu ada dua, yang di domir hunna dan domir antuna ini, ya jelisna dan tajlisna ya. Kedua, kapan? Idza ittasalat Idza ittasalat bihi nun taukid asakila wil khafifah wa fi hadhil halah yakunu mabnian alal fathi. Nah, kembali ke nomor satu dulu ya. Kok ya jelisna sama tajlisna ini kan sunnya di sukun ya. Ya jelisna mana nih? Nah, ini ya jelisna tajlisna di sukun berarti dia mabni ala sukun. Nah, sekarang selanjutnya yang bina'u fi'lul mudhari itu yang pertama ittasolat bihi nun niswah. Maka dia mabniun ala sukun. Binanya ala sukun ya. Itu berlaku untuk domir hunna ya jelisna ya. Hunna ya jelisna sama antunna tajlisna. Hunna ya jelisna sama antunna tajlisna. Dua, ketika dia ittasolat bihi nun taukid. Nun taukid itu ada dua, ada sakilah sama khofifah. Kalau yang sakilah, tadi dulu saya tulis dulu. Nun taukid sakilah maka dia mabniun alal fathi. Ya. Mabniun alal fathi. Contohnya la aswidanna wala nakulanna. Lamnya nih bisa kita tambah, ada beberapa fiil yang dia kalau kemasukan bukan tergantung fiilnya ya, tapi maksudnya dia tergantung jumlahnya. Boleh kita tambahkan lamnya nih. Kalau nggak salah lamnya ini ya lam ziyadah begitu aja. Karena yang penting dia nun taukidnya bukan lamnya ya. Maka misal kalau di fiil jalasa misal ini aja dulu. La aswidanna. La asi La aswidanna. La aswidanna ini adalah yang kemasukan nun taukid sakilah. Sakilah tuh maksudnya adalah bertasydid. Kan ini nunnya kita tasydid ya. Maka dia nunnya nun sakilah itu nun taukid sakilah kok taukid. Saya ini suka keliru antara kaf dan to karena ini tulisannya sini hilang ya. Tanda di keyboardnya. Oke, nah la aswidanna itu apa aja sih? Pertama adalah ziyadah ya. Terdiri dari la ziyadah, lalu plus aswidu. Biar kalian tahu nih. La aswidu. Soda yaswidu. Berarti la aswidanna artinya udah kebayang kan. Soda yaswidu berburu ya. Lalu ada nun taukid. Nah, la aswidanna karena kemasukan nun taukid maka di sini dalnya nggak lagi berharokat dhammah tapi berharokat fathah. Karena fi'il mudhari ketika kemasukan nun taukid dia mabninya ala alal fathi gitu. Berarti la aswidanna artinya adalah saya benar-benar berburu atau saya benar-benar soyat apa mancing juga bisa ya artinya mancing gitu. Kalau kita mau masukkan dia dengan nun taukid khafifah berarti aswidan. Nah, kalau nunnya disukun berarti ini nun taukid khafifah. Khafif itu kan artinya ringan ya. Maka nunnya disukun gitu aja. Kalau sakilah itu artinya berat, maka nunnya ditasydid. Itu bedanya antara yang sakilah dengan yang khafifah gitu ya. Jadi tasawwur bihi nun taukid maka mabninya alal fathi, kalau kemasukan nun niswah maka mabninya ala sukun.
Maka lanakulan. Nah, ini yang contoh nun apa namanya? Pakai ini aja. Lanakulan. Ya, lanakulan. Ini kemasukan nun taukid khafifah. Dia tuh unsurnya berarti apa aja? Ada lam tambahan gitu ya. Lalu nakul, nakulah karena dia kemasukan nun taukid maka dia mabni alal fathah. Kemudian kemasukan lanakulan, dia kemasukan nun taukid khafifah. Kalau khafifah berarti dia yang disukun ya, lanakulan. Maka akhirnya kita tahu artinya adalah kami atau kita, kami benar-benar makan gitu. Dia dari kata nakul. Gitu. Ya udah kebayang, udah tahu kan ya, ini apa sih gitu lah, aswidan ini apa artinya gitu, kita nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Ini kan babnya fi'il mudhari, mana fi'il mudhari'nya. Nah ternyata ini fi'il mudhari'nya aswidu, lamnya ini adalah lam tambahan, dan nun taukidnya ini nun taukid yang di belakang yang tasydid berarti dia sakilah, kalau nunnya disukun berarti dia khofifah begitu ya. Ini yang binanya fi'il mudhari. Ingat jangan keliru ya, kalau kemasukannya ini kan nunnya sama-sama apa ya, sama-sama nun gitu. Yang tasydid oke lah, mungkin kita mudah ya karena dia di tasydid. Tapi kalau dia nunnya nun niswah, maka harokatnya ya jelisna. Nih, ya jelisna. Tajlisna. Tapi kalau dia nun taukid, maka nakulan. Harokatnya itu jangan sampai keliru gitu loh. Kalau sinnya disukun berarti nunnya nun niswah. Kalau sinnya di fathah, ya jelisan gitu, misal ya jelisan berarti nunnya adalah nun taukid. Jadi nun taukid khofifah itu nunnya disukun. Kalau nun niswah nunnya di fathah. Ya istilah kata harokatnya ditukar gitu aja ya. Ya jelisna berarti nun niswah, ya jelisan berarti dia nun taukid begitu. Coba nih saya tuliskan ya. Kalau dia ya jelisna nih. Ya jelisna sama ya ya jelisan. Nah, kalau ya jelisna berarti ini adalah nun niswah. Kalau ya jelisan ini adalah nun taukid. Jangan keliru ya gitu. Jangan sampai nanti kalian keliru, oh kalau ya jelisna berarti nun taukid. Oh enggak gitu. Kalau ya jelisna berarti nunnya nun niswah. Kalau ya jelisan nunnya nun taukid. Binanya akhirnya beda. Kalau nun niswah itu dia mabni ala sukun, sinnya itu disukunkan. Kalau kemasukan nun taukid ya jelisan berarti dia mabninya ala fathah karena sinnya itu di fathah. Ingat sekali lagi sama dengan fi'il madi, untuk binanya kalimah fi'il itu tidak dilihat di huruf yang paling terakhirnya, enggak, tapi dilihat di harokat lamul fi'linya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat tadribatnya. Di sini suruh cari mana fi'il mudhari' mabni. La ya'lamanna Allahu ladzina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Fi'il mudhari'nya adalah la ya'lamanna. Ini adalah la tambahan ya. Terus ya'lama. Berarti ini fi'il mudhari' dhamir huwa ya'lama ya'lamu. Nunnya adalah nun taukid saqilah. Sama lah yang lamanna juga. Wal walidatu yurdi'na ini yang menjadi fi'il mudhari'. Oke, kita lihat ainnya. Rodo'an, nunnya berarti nun apa yang menjadi penyebab mabninya. Sekarang ini nun taukid atau nun niswah? Jawabannya adalah nun niswah. Kenapa? Karena ain, hampir ngomong do ya. Ainnya dia disukun, mabni ala sukun. Kalau dia mabni ala sukun berarti nunnya ini adalah nun niswah. Atau kalau nun niswah itu yang di fathah, kalau nun taukid itu yang disukun. Jangan keliru ya. Gitu. Atau kalau kalian bingung ya lihat aja lafaz sebelumnya ini domirnya kemana. Oh wal walidat itu kan domir huna, berarti nunnya ini nun niswah gitu, bukan nun taukid. Ya. La yumbadanna fil hutamah, la yumbadanna ini domir huwa ya, yumbada. Yumbada, ambada, yumbidu. Karena kemasukan nun taukid menjadi yumbada. Dan ini nun taukid saqilah gitu. Domirnya huwa. Akmil bifil mudhari munasib. Al muslimu auladahu. Ini domir huwa berarti mungkin yu'alimu boleh. Al muslimat yasumna. Al wudu yutohiru. As-saimat yanalna. Al ummahat yu'alimna. Ya yu'alimna. Kalau pakai ta itu antunna ya. Al banat al banat apa akroma yukrimu
Yukrimu tukrimna. Yukrimna. La attabi'anna, kalau yastami ini kemasukan nun taukid sakilah. Yastami ini disuruh ngubah ke domir ana ya. Berarti la astami'anna, la ujidanna, la uhafidhanna, la ansuranna, la ushbi'anna. Tuh. Ija'al fa'il. Oke. At-tabibat yu'alijna. Ingat tu'aliju ini kan domir huwa ya. Tapi kalau ini udah dibalik domir huna, maka ya-nya enggak, taknya jadi ya lagi. Karena ingat nih domir huna ini pakai ya lo ya. Nih ya jelis, nah domir huna itu pakai ya. Maka tabibat yu'alijna, albanat yusa'idna, dan seterusnya. Tuh. Selanjutnya ini sekalian aja ya binanya fil amar, karena enggak, bina fil amar tuh dia agak beda sebab dia nanti berkaitan dengan yang af'alul khamsah. Jadi mungkin akan saya jelaskan di video terpisah ya. Tuh. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.